Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian. Inilah ijazah UGM yang asli. Ijazah seseorang yang kemarin diperlihatkan di Solo. Ada embosnya, lihat. Ada juga watermarknya. Yang di Polda itu kemarin diperlihatkan tidak boleh juga dipegang, tidak boleh lihat. Ini tidak kelihatan, apalagi dipegang. Ini kelihatan nih. Jadi ini mengatakan sampai sekarang kita mengatakan ya tersangka dan kami kuasa hukumnya sependapat bahwa yang dipegang oleh maaf kata Pak Jokowi itu 99,9% adalah palsu. Inilah yang asli. Baik. Angkatan sama loh dengan Pak Jokowi ini. Baik. Silakan. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Benarkah mantan Presiden Joko Widodo itu lulus 2 kali dari UGM dengan tanggal yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Rektor UGM Profesor Ova Emilia?
Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Kabar ini jelas sangat membingungkan, dan bagi yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya ini bakal menjadi bukti baru bahwa ijazahnya mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu memang benar-benar palsu, sebagaimana dikatakan oleh ribuan kali oleh trio RRT dan juga para penentang Jokowi. Bukti baru itu berupa ijazah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85, dan bukti baru yang kedua itu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit pada tahun 88. Di situ tidak akan bisa ditipu, karena di situ saya ingat nomor 208 namanya Insinyur Joko Widodo, tapi bukan Jokowi, dan bukan SMA 6 Surakarta tetapi SMA 6 Jogja. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Hah? Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Cepat Pak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sadar lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati, lalu hidup tenang dan aman. Selamat datang kembali di Kabar Politik Viral, tempat di mana isu politik paling panas, dinamika hukum, dan fakta di balik layar kita bedah secara lugas, tajam, dan terpercaya untuk Anda semua. Rekan-rekan warganet sekalian, publik kembali dihebohkan oleh perkembangan terbaru dari salah satu perdebatan paling menguras energi dalam panggung politik dan hukum nasional. Pertanyaan besar yang selama bertahun-tahun
mengapung di tengah masyarakat mengenai keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo kini kembali mencapai puncaknya. Isu yang awalnya dianggap sebagian pihak hanya sebagai dinamika di media sosial, kini benar-benar menjadi sorotan tajam di ruang sidang pengadilan. Bagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana adu argumen antara bukti forensik digital, keabsahan arsip resmi, hingga tanggapan keras dari masyarakat yang luas. Mari kita bedah tuntas fakta demi fakta secara lengkap. Sobat Kabar Politik Viral, dalam jalannya dinamika persidangan dan ruang opini publik, perhatian utama tertuju pada bagaimana bukti-bukti autentik dihadirkan. Ada beberapa poin krusial yang menjadi pusat perdebatan hukum saat ini. Yang pertama, tim ahli dan pengamat menyoroti berbagai aspek teknis fisik dari dokumen ijazah yang diperdebatkan, mulai dari jenis standar kertas yang digunakan pada era tersebut, karakteristik fonts, cetakan kop surat, hingga bentuk cap dinas pendidikan. Dalam pembuktian ilmiah, sebuah dokumen resmi negara idealnya memiliki standar cetak biru yang khas dan konsisten dengan arsip penerbitan pada tahun yang sama. Yang kedua, salah satu hal menarik yang menjadi perhatian hakim adalah perdebatan mengenai sumber dokumen yang diuji. Apakah uji analisis dilakukan terhadap dokumen primer asli atau buku induk sekolah, kampus, ataukah hanya dari salinan digital yang beredar luas di media sosial? Hakim yang menegaskan pentingnya kedudukan buku induk, institusi dan arsip resmi negara bagi tolak ukur tertinggi pembuktian legalitas. Yang ketiga, polemik ini bukan lagi sekedar narasi saling tuduh antar kubu politik, melainkan ujian besar bagi transparansi dan integritas lembaga hukum kita. Publik menuntut pembuktian yang adil, jujur, dan transparan dari institusi pendidikan terkait maupun aparat penegak hukum agar polemik ini tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Sobat Kabar Politik Viral, fenomena ini tentu saja memicu gelombang tanggapan yang luar biasa di media sosial. Kolom komentar dipenuhi oleh dua arus pandangan yang sama-sama tajam. Di satu sisi, banyak netizen yang merasa geram dan menuntut ketegasan hukum tanpa pandang bulu. Banyak masyarakat menyuarakan aspirasi agar dokumen asli dan buku induk dibuka secara serentak di depan publik dan saksi ahli independen guna mengakhiri segala spekulasi yang berkembang selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang menghimbau agar semua pihak tetap memegang teguh ajas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tanpa terpengaruh oleh opini yang belum teruji secara sah. Ini membuktikan betapa peka dan kritisnya masyarakat Indonesia saat ini terhadap isu-isu integritas para pengelola negara. Sobat Kabar Politik Viral, bagaimanakah pendapat dan pandangan dan analisis pribadi Anda terkait fakta-fakta yang terungkap ini? Apakah Anda melihat persidangan ini akan menjadi titik terang yang mengakhiri polemik secara objektif, atau justru menciptakan ketegangan politik baru di antara
di tanah air. Tuliskan pendapat kritik dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan santun, kritis, dan mengedepankan akal sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share video ini di rekan-rekan Anda, dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dan analisis politik viral terpercaya dari Kabar Politik Viral. Selanjutnya, mari kita membacakan komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Babe memberikan komentar, yang penting hakim dan jaksa amanah, jangan sampai disuap, pasti kepastian akan jelas. Teman kita Om Gegani memberikan komentar, kebenaran tidak akan terkalahkan oleh kebohongan, kejahatan, kelicikan. Teman kita Haji Siti Rohman memberikan komentar, setuju harus dikembalikan ke negara, semoga satu persatu terungkap. Teman kita Sudarto memberikan komentar, jangan tebang pilih masalah hukum. Semua warga negara haknya sama di dalam hukum. Jokowi harus diadili, tidak cuma kasus ijazah. Kasus-kasus yang lain juga, kebohongan, keculasan, korupsi, dan sebagainya. Hancurkan politik dinasti Jokowi agar negeri ini tidak hancur ke depannya. Kita lanjut, teman kita MD Alim Nungte memberikan komentar, periksa kekayaannya dan rampas untuk negara karena itu berasal dari pajak rakyat. Teman kita Bekpena memberikan komentar, penipu kelas kakap harus diadili, jangan rakyat awam saja, diperlukan hukum secara adil. Teman kita Triawan memberikan komentar, kalau memang Jokowi terbukti bersalah, ya harus diproses hukum. Itu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Teman kita Sujartire memberikan komentar, seng kecil betitik seng solo ketoro, Allah akan tunjukkan. Teman kita Waraji memberikan komentar, Joko Widodo itu perusak segala bidang di Indonesia, dari undang-undang dasar sampai koruptor terbesar di negeri ini. Memalukan sekali. Hukum mati tidak cukup dimiskinkan, tidak cukup karena melebihi Raja Firaun. Antek-anteknya pun perlu dihukum, dan para ketum yang menyalonkan penjahat-penjahat berdalil dari sipil atau militer harus diproses. Penipu pembohong besar, rakyat yang bodoh yang jadi pembelanya. Kalau di Indonesia masih ada hukum. Teman kita Moh Yunus memberikan komentar, sudah berapa orang masuk penjara akibat ijazah tersebut palsu. Harus yang bersangkutan harus dimasukkan ke penjara juga. Teman kita Suyoto memberikan komentar, peliharaannya tidak malu, sudah mati rasa, keluarga dikasih makan yang tidak halal. Teman kita Widodo Gawik memberikan komentar, hukuman yang setimpal, koruptor hukum mati, sudah bikin sengsara rakyat. Teman kita Usmatji memberikan komentar, dari Kabupaten Lumajang, Jatim, hadir untuk menikmati ceritanya. Teman kita Haidir Muhammad, semoga Allah melindungi yang benar dan yang salah diperbaiki dan dimaafkan. Teman kita Sadiratran memberikan komentar, tolong Pak Jokodok tunjukkan ijazah yang asli demi ketentraman rakyat Indonesia.
Teman kita Nikodemus Lopo memberikan komentar, tanah usaha kami di sidang, tanah yang diambil untuk pemerintah harus ada ganti ruginya, terima kasih. Teman kita Agus Cahyanto memberikan komentar, kebohongan akan terkuak dengan sendirinya, yang palsu tidak akan jadi asli, pasti akan tetap palsu. Palsu wajib dipenjara seumur hidup atau dihukum mati, biar adil bagi rakyat NKRI. Teman kita Sri Kusudningsih memberikan komentar, semoga kelar urusan ini. Teman kita Bundrek Kelena memberikan komentar, semoga titik terang orang dijolim sewaktu-waktu akan ketahuan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Teman kita Mamak Surat memberikan komentar, adil seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan demi Indonesia Jaya. Teman kita Sugeng Jayanto memberikan komentar, jaksa dan hakim kalau tak dapat sebagai penengah tak akan selesai. Teman kita Nucil Aja memberikan komentar, semoga Allah memberi hukuman yang setimpal untuk orang-orang yang dijolimi. Teman kita Morfin memberikan komentar, lagian ini kapan habisnya sementara rakyat pada menjerit kesusahan. Teman kita Saksamse memberikan komentar, memang itu usaha PKI untuk membawa negara kita ke sayap kiri, maka kita perlu menghentikannya. Kepada TNI dan para purnawirawan TNI harus menjadi penegak dan tameng dalam penghentian kasus moral pelecehan pendidikan di tanah air ini. Teman kita Bilado, PKI zaman now memang susah membasminya. Sekarang tergantung Bapak Prabowo, segera dieksekusi semuanya. Teman kita Mata Elang memberikan komentar, rampas kembali segala money yang didapat saat menjabat dari wali kota Solo hingga presiden. Cabut hak politiknya hingga 7 turunan. Masukkan ke dalam hukum kurungan sebagai konsekuensi pelanggaran politiknya demi penuhi keadilan dan hukum. Teman kita Muhammad Edward memberikan komentar, kemauan mau jadi pejabat sampai mencalonkan anaknya dipaksakan. Teman kita Awang Hadmin memberikan komentar, bagi termul yang penting dapat uang, yang ndak ngerti apapun asal bicara akhirnya ditertawakan. Teman kita Seven memberikan komentar, buktikan secara ref di pengadilan, jaksa ref, hakim ref, dan pengacara ref, semua harus fair. Teman kita Klim Susilo memberikan komentar, yang penting jujur, adil, amanah, manfaat dunia, akhirat, amin. Teman kita Saril Pawa memberikan komentar, polisi, jaksa, hakim jujur, adillah, karena seluruh masyarakat sudah tahu kemunafikan kamu semua. Kalau persoalan ijazah palsu ini kamu tidak jujur lagi, tunggulah ajab Allah dan menimpa kalian semua. Demikian saja, salam NKRI harga mati.